Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bersama-sama tentang tekanan, dan yang lalu kita sudah membahas tentang konsep tekanan pada saat padat. Kemudian bagaimana hubungannya antara besarnya tekanan, gaya tekan, dan luas bidang tekan pada saat padat. Kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan rumus tekanan pada saat padat seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Mari kita sama-sama melihat pembahasan soal-soal tekanan pada saat padat ini. Berikut ini dua contoh perhitungan pada tekanan saat padat. Yang lalu kita sudah membahas tentang konsep tekanan pada saat padat, bagaimana hubungan tekanan, gaya tekan, dan luas bidang tekan pada saat padat. Kali ini kita akan melihat bagaimana pembahasan contoh soal pada tekanan saat padat. Baik, nomor 1 kita lihat. Seorang anak yang sedang belajar berjalan memiliki berat 100 Newton. Ia melangkah jinjit dengan luas ujung telapak kaki yang menekan permukaan tanah adalah 50 cm persegi. Berapakah tekanan yang dilakukan anak itu terhadap tanah? Ini contoh nomor 1. Diketahui tadi bahwa berat anak itu ada 100 Newton. Kemudian luas bidang tekan telapak kakinya yang menapak di tanah itu adalah 50 cm persegi. Yang ditanya adalah berapakah tekanan yang dilakukan anak itu terhadap tanah. Baik, kita lihat apa yang diketahui di dalam soal. Dalam penyelesaian ini kita mulai dulu dari mendata apa yang diketahui pada soal ini. Diketahui tadi adalah besarnya gaya tekan pada soal itu ada 100 Newton. Kemudian luas bidang tekan telapak kaki anak itu ada 50 cm persegi. Ini dijadikan meter persegi berarti menjadi 0,005 meter persegi. Ada yang tahu nggak ini? Kalau sentimeter persegi diubah, dikonversi ke satuan meter persegi, itu dibagi berapa? Dibagi berapa sehingga hasilnya yang ada di sini 0,005 meter persegi. Nah, dari hasilnya ini kita tahu bahwa ternyata untuk konversi satuan cm persegi ke meter persegi ini harus 50 cm persegi kita harus bagi dengan 10.000, yang hasilnya adalah 0,005 meter persegi. Apa yang ditanya di dalam soal? Berapa tekanan yang dilakukan anak itu terhadap tanah? Nah, baik. Setelah diketahui, kemudian luas bidang tekannya ini dikonversi karena ini satuan Newton, ini satuan cm, maka satuan cm persegi ini kita konversikan ke satuan meter persegi. Baru dihitung. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Yang lalu kita sudah belajar bahwa tekanan pada saat padat itu sama dengan besarnya gaya tekan dibagi dengan luas bidang tekan. Nah, tadi sudah nilainya diketahui, masukkan nilainya. Tekanan berat pada gaya berat atau gaya tekan pada anak tadi itu 100 Newton. Kemudian luas bidang tekan setelah dikonversi yang diberikan telapak kaki anak itu setelah dikonversi adalah 0,005 meter persegi. Maka 100 Newton dibagi 0,005 meter persegi itu hasilnya adalah 20.000 Newton per meter persegi. Inilah besarnya tekanan yang diberikan telapak kaki anak ketika menginjakkan kakinya di tanah. Nah, ini penggunaannya. Konsep tadi bahwa satuan yang berbeda dalam pembahasan ini
harus ada satuan yang diubah. Dalam hal ini adalah satuan cm persegi, kita konversikan ke satuan meter persegi. Ini yang nomor 1. Soal nomor 2 yang kita mau lihat. Sebuah balok memiliki panjang 12 cm, lebarnya 8 cm dan tingginya 3 cm, serta berat balok sebesar 30 Newton. Jika balok tersebut diletakkan dengan posisi seperti pada gambar A, B, C, A, B, dan C, tentukan besar tekanan pada masing-masing posisi tersebut. Jadi balok ini hanya satu, tetapi posisinya diubah-ubah sehingga disuruh menentukan berapa tekanan yang diberikan pada posisi A, B, dan C. Nah, baik, perhatikan gambarnya dulu. Ini posisi A. Balok diletakkan seperti pada posisi A ini. Kemudian balok B-nya, balok yang sama diubah posisinya ke posisi B seperti ini. Kemudian balok ini juga kita ubah posisinya ke posisi C seperti pada gambar ini. Nah, yang ditanya dalam soal, berapa tekanan yang diberikan pada lantai ya dari posisi A, posisi B, posisi C. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mampu terlebih dahulu harus menentukan luas bidang tekan balok pada posisi A dan balok pada posisi B serta balok pada posisi C. Jadi luas bidang tekannya kita tentukan masing-masing dulu sebelum menghitung. Nah, baik. Apa yang diketahui, panjang balok itu 12 cm, lebarnya 8 cm, tingginya 3 cm. Gaya berat atau berat balok itu sama dengan 30. Kita mau hitung satu persatu. Sebab itu, sebelum kita menghitung, maka langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan luas bidang tekan posisi balok pada posisi A, pada posisi B, pada posisi C. Kenapa? Karena posisinya berbeda dari balok ini, maka pasti nanti luas bidang tekan balok ini akan berbeda. Sebab itu kita cari satu persatu posisinya. Baik, kita tentukan luas bidang tekan masing-masing balok. Untuk balok A, yang menjadi luas bidang tekannya nanti adalah ini panjangnya dengan ini. Nah, kalau ini adalah panjang, tadinya diketahui ini adalah tinggi. Hati-hati nanti memberikan nilai. Berarti luas bidang yang menekan lantai adalah panjang ini dengan ini. Nah, ini dengan ini diberikan simbol itu tingginya, berarti ini sama dengan ini. Maka nilai T-nya ini nanti. Maka luas bidang tekan pada balok ini adalah panjang ini dikali dengan ini. Karena ini yang menekan, maka panjangnya itu ada 12 cm tadi dikali 3 cm itu sama dengan 36 cm. Nah, ini kita konversikan terlebih dahulu juga ke dalam satuan meter persegi. Berarti ini juga dibagi 10.000, hasilnya adalah 0,0036 meter persegi. Berikut luas bidang tekan posisi B. Nah, yang menjadi luas bidang tekan pada posisi B adalah ini. Yang ini, kemudian ini. Nah, kalau ini itu ternyata tadi yang bagian ini ya adalah lebarnya, kemudian yang bagian ini adalah tingginya. Yang diketahui dalam soal, tinggi baloknya. Jadi, untuk menghitung bidang tekan pada posisi B itu kita hitung seperti ini. Bagian tingginya ini ya, ini loh ya, dikali dengan lebarnya, lebar ini. Jadi bisa kita lihat bahwa ini luas bidang tekan ini itu sama dengan luas bidang tekan yang mengena tanah. Maka
luas bidang tekan dari balok B ini sama dengan T kali L. T-nya nilainya tadi 3 cm, L-nya 8 cm, maka luas bidang tekan dari balok ini adalah 24 cm persegi. Kita konversikan lagi ke satuan meter persegi dibagi 10.000, hasilnya adalah 0,0024 meter persegi. Berikut luas bidang tekan posisi balok ketiga atau C. Nah, perhatikan yang menjadi bidang tekan pada balok ini adalah panjang ini dengan ini. Nah, kalau ini tadi sudah diketahui ini panjang, sementara ini adalah lebar yang diketahui dalam balok. Maka untuk bidang tekan pada posisi C ini, bidang tekan balok ini sama dengan panjangnya kali lebar. 12 cm kali 8 cm itu 96 cm persegi. Kita konversikan lagi, ubah ke meter persegi dibagi 10.000, hasilnya adalah 0,0096 meter persegi. Nah, di sini analisanya ini soal ini, karena satu balok tetapi posisinya diubah-ubah, pasti luas bidang tekannya berbeda-beda. Kalau luas bidang tekannya berbeda-beda seperti konsep yang kita pelajari yang lalu, maka pasti tekanannya juga akan berbeda-beda. Baik, kita lihat berapa tekanan masing-masing balok ini. Yang pertama, kita hitung tekanan pada posisi A atau PA sama dengan gaya berat balok itu dibagi dengan luas bidang tekan posisi A. 30 Newton dibagi dengan 0,0036 meter persegi itu sama dengan 8.333 Newton meter persegi. Ini tidak bulat karena di ini 3,33, panjang banget ini kalau dihitung, tapi saya mengambilnya ini adalah 8.333 Newton per meter persegi. Nah, itu besarnya tekanan yang diberikan balok pada posisi A. Berikut, besarnya tekanan yang diberikan balok pada posisi B, PB itu sama dengan gaya tekan atau gaya berat dibagi dengan luas bidang tekan posisi B. 30 Newton dibagi dengan 0,0024 meter persegi, itu hasilnya adalah 12.500 Newton meter persegi. Nah, ini tekanan yang diberikan oleh balok posisi B tadi. Berikut, tekanan yang diberikan oleh balok pada posisi C itu sama dengan berat balok itu dibagi dengan luas bidang tekan posisi C. Luas bidang tekan balok pada posisi C tadi 30 Newton, gaya beratnya dikali 0,0096 meter persegi. Itu tekanan yang diberikan sama dengan 3.125 Newton per meter persegi. Nah, kalau kita perhatikan karena posisinya berbeda, tekanan yang diberikan balok itu berbeda. Walaupun baloknya sama, tekanannya berbeda karena posisinya berbeda menyebabkan luas bidang tekan dari balok itu berbeda-beda. Demikian tadi pembahasan kita 2 contoh soal tentang hubungan antara gaya tekan, kemudian besarnya tekanan dan luas bidang tekan pada saat padat. Bagaimana cara menghitung dan menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan tekanan pada saat padat. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Salam sehat.